Selamat malam, Prof. Selamat malam, Malam semua. Prof. Bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka. Moga-moga semua selalu sehat ya. Ada yang sakit ya yang berpuasa. Siapa aja tuh Daris, Palagan, ya. Semuanya selalu sehat. Baik, di malam ini kita akan lanjut dari materi minggu lalu. Slide-nya masih sama, ya. Kita akan langsung masuk ke stres oksidatif dan gejala klinisnya. Kita tahu stres oksidatif ini akibat tingkah laku radikal bebas di dalam sel kita, sel tubuh kita. Dampaknya luas itu, ya. Nah, pada manusia yang udah ketahuan tuh ada berbagai penyakit neurodegeneratif, masalah degenerasi saraf, ya. Ada Parkinson, ada Alzheimer, ya. Juga adanya endapan-endapan berbagai protein, ya. Juga macam-macam, ada deposisi logam, ya. Ada deposisi logam, metal deposition, ada deposit-deposit protein, ya. Endapan-endapan protein karena sebagian sel yang rusak akibat radikal bebas itu sudah tidak mampu mengelola apa yang harusnya bisa dikelola. Protein-protein ini sebenarnya nggak jadi masalah kalau sel-sel kita masih sehat, ya. Dan dia menjadi masalah kalau sel-sel kita udah nggak sehat lagi. Makanya sekarang ini penyakit-penyakit degeneratif sudah banyak menyerang orang-orang berusia di bawah 50. Jadi bukan penyakit tua lagi, ya. Dan cikal bakalnya adalah stres oksidatif. Dulu kita tahu, oh ini penyakit tua, 50 ke atas, 60, tapi enggak guys. Sekarang orang semua kalian bisa kena, berpeluang kena. Ya, hati-hati. Pola makan segala macam hati-hati. Ya. Juga ada beberapa kehilangan synaptic loss. Ya. Di neuron apa? Neuron hipokampus. Di neuron piramid hipokampus. Jadi tidak ada sistem apa? Beberapa sistem sinaptiknya rusak. Makanya orang yang terkena stres oksidatif, apalagi yang usia di atas 60, itu seringkali sudah nggak stabil, ya, nggak stabil, berdirinya, segala macamnya udah nggak stabil, ya. Nah, hal-hal ini kejadian-kejadian pada manusia ini bisa memicu apa? Cancer, ya, bisa memicu cancer. Cancer juga sekarang udah bukan penyakit orang tua, tapi penyakit-penyakit yang diderita oleh orang-orang usia kepala 4 ke bawah, ya. Itu makanya mata kuliah ini mencobalah menggiring kita ke arah pola makan yang benar, apalagi gaya hidup yang benar. Pastikan gaya hidup kita bukan apa yang kita ingini, tapi yang kita butuhkan, ya. Ini penting sekali kita pahami. Masih banyak sebenarnya. Ya, kita nggak terlalu bahas pada manusia ya. Karena manusia gampang dicek. Nah, pada hewan apa aja? Penyakit degeneratif bisa dilihat pada apa? Pada katarak, pada anjing dan kucing. Itu umum. Udah umurnya 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka mulai putih lensa matanya. Kenapa? Penyebabnya juga makanan. Banyak sekarang
Macam-macam makanan anjing yang dijual di pet shop, coba lihat tuh. Ya, alaminya mereka makan daging. Alaminya mereka makan daging. Daging mentah harusnya. Alaminya makan mereka tuh itu. Tapi sejak mereka hidup dengan manusia, mulai mereka memakan apa yang manusia makan. Daging masak, daging yang dimasak, anjingnya ikut makan rendang, ya, anjingnya ikut makan babi guling, gitu, ya, semuanya makanan. Apalagi pertama kata kedua apa? Kepincangan, ya, pincangan. Ini atau hip problems, problem di persendian femoral antara apa? Antara os humerus dan os iliaka, ya, os coxae antara os femur bagian atas dan os coxae itu ada mangkok apa namanya acetabulum, ya, di situ. Ini sering terjadi pada anjing-anjing yang over apa? Overnutrition. Jadi gizinya kelebihan, ya. Kenapa? Karena mereka disayang-sayang, majikannya makan, tuh anjing ikut makan, anjingnya minta-minta karena dibiasakan dari mereka kecil dibiasakan. Harusnya nggak boleh, ya. Juga permasalahan persendian, ya, pada hewan besar. Contohnya apa? Kuda. Kuda sering mengalami masalah persendian, ya. Kalau sapi jarang setahu saya, ya. Kuda yang sering. Kenapa? Itu hewan biasa lari cepat, ya, pada hewan. Belum lagi permasalahan persyarafan, penyakit pada neuron motorik, degenerasi otak kecil, cerebellum, dan distrofi pada sistem neuroakson. Ya, juga dari apa? BSE, bovine spongiform encephalopathy, penyakit otak kropos pada sapi. Pernah dengar ya? Ini pernah ngetop sekitar tahun berapa nih? Sekitar tahun 2012-an mungkin. Ya, BSE, bovine spongiform encephalopathy. Ya, itu. Nah, stres oksidatif ini tidak semuanya jahat. Dia bisa juga menghilangkan apa? Tumor. Ya, ini sisi baiknya. Dia bisa mendegenerasi tumor. Jadi sel tumor itu dibuat menjadi stres oleh radikal bebas. Sel tumor dibuat menjadi stres dan akhirnya sel-sel itu mengalami stres oksidatif dan akhirnya sel tumor itu sel tumor itu dia akhirnya mati. Kenapa mati? Karena sel tumor itu pertumbuhannya cepat dan dia sifatnya rakus, ya. Dikasih stres oksidatif, dia lambat laun mati karena pertumbuhannya nggak bisa cepat lagi. Lambat laun sel tumor itu stres dan dia mati dengan sendirinya. Itulah sisi baiknya dari radikal bebas. Nggak semuanya jelek. Apapun yang kita alami, itu nggak semuanya jelek, guys. Ini harus dipahami. Ya, contohnya ada beberapa kasus stres oksidatif. Nah, ini sindrom apa? Imunodefisiensi. Ini terkait dengan stres oksidatif. Nah, ini patogenesisnya.
bagaimana awalnya sel terinfeksi oleh virus HIV ini pada human dan mungkin juga pada hewan. Pada kera ada yang namanya SIV, Simian Immunodeficiency Virus, ya, pada kera. Ini yang kita bahas malam ini pada hewan. Nah, jadi sel-sel yang terinfeksi oleh virus, nggak hanya HIV, juga virus lain, itu bisa memicu produksi dari anion superoksida. Nah, anion superoksida ini dipercaya sebagai salah satu dampak dari akibat proses pembentukan interferon, ya. Superoksida anion superoksida ini dipercaya sebagai salah satu dampak produksi interferon pada sel yang terinfeksi virus. Ya, itu. Juga terjadi apa? Adanya defisiensi SOD. Nanti kita akan belajar. SOD itu adalah superoksida dismutase. Ya, superoksida dismutase. Ini juga salah satu enzim yang terkait dengan penetralan radikal bebas. Jadi fungsinya menetralkan radikal bebas. Juga enzim-enzim katalase yang memecah H2O2 peroksida. Ya. Infeksi virus juga HIV bisa menyebabkan penurunan konsentrasi dari vitamin-vitamin yang bersifat antioksidan, vitamin C, vitamin E, ya. Nah, juga infeksi virus bisa memicu apa? Kematian sel akibat peningkatan senyawa guanin, ya, guanin dan urasil. Jadi ini senyawa-senyawa basa asam nukleat yang telah dimodifikasi menjadi 8-OH, 8 hidroksiguanin dan 5 hidroksiurasil. Sehingga memunculkan apa? Apostosis, ya. Nah, infeksi virus ini jika disuplementasi oleh vitamin pada makanan, dia bisa menekan kerusakan DNA, ya. Dia bisa menekan kerusakan DNA kalau disuplementasi oleh vitamin-vitamin antioksidan, vitamin C, vitamin E, ya. Itu, ya. Jadi itu. Jadi pada penderita AIDS. Pada hewan bagaimana? Ya mungkin semua ada, cuma kita mungkin belum sampai ke sana, ya. Ada juga kelainan akibat stres oksidatif apa? Isemia akibat kerusakan jaringan, ya. Isemia akibat reperfusi. Jadi kerusakan reperfusi itu yang menyebabkan isemia. Kalau kita bicara isemia, itu pasti urusannya di paru-paru, ya. Ada reoksigenasi, penanganannya bisa reoksigenasi, bisa juga apa? Reperfusi, ya. Cardiac ischemic reperfusion, cerebral ischemic reperfusion. Ini macam-macam apa? Perlukaan mungkin, ya, atau kerusakan yang terjadi di organ-organ. Nah, kerusakan jaringan ini bisa memicu produksi radikal bebas karena sel
akan berusaha menjaga dirinya dari berbagai kerusakan. Dia berusaha menjaga dirinya dari berbagai kerusakan, ya. Sehingga apa? Oksigen dalam sel jadi tinggi. Kita tahu waktu di sifat-sifat radikal bebas, peninggian oksigen itu bisa menyebabkan terbentuknya oksigen tunggal, oksigen singlet namanya, ya. Oksigen yang kelebihan elektron lagi, ya. Itu kita udah belajar minggu lalu. Juga kerusakan ini bisa disebabkan konsumsi, lagi-lagi pola makan. Antioksidan yang kita makan kurang memadai. Makanya guys, makanan ini jadi salah satu penyebab, dan kebanyakan penyakit itu akibat makanan. Coba aja lihat anjing gudigan, obatnya bukan obat kulit antibiotik, makanannya aja perbaiki sembuh. Saya udah pengalaman tuh, saya kasih makan anjing jalanan, baik di kampus Sudirman, baik di kampus Bukit sekarang yang baru. Dulu ada 3 anjing hitam, kulitnya gudigan di bukit, waktu sekitar tanggal 6 Maret. Kemudian saya kasih makan mereka. Nah sekarang saya melihat kulitnya udah lebih baik guys. Anjing-anjing kampung itu, yang di kampus Bukit, Bukit, ada 2 pada 3 tuh, kulitnya udah ada gudigan. Saya kasih makanan yang baik, lumayan kulitnya udah menyembuh. Nah itu, pola makanan ini penting. Apa yang Anda makan, apa yang kita makan itu akan menentukan masa depan kita. Ya, apa yang kita makan itu akan menentukan masa depan kita. Ya, dan masalah ischemia reperfusion injury ini hanya bisa dicegah oleh apa? Suplementasi antioksidan. Bukan antioksidan kapsul, bukan. Tapi antioksidan di makanan. Buah-buahan, sayur-sayuran. Halo, ini ngomong-ngomong suara saya jelas nggak, Gan? Garisna? Indira, suara saya jelas nggak? Halo? Jelas, Prof. Jelas ya? Jelas, Prof. Oke. Ya, itu. Jadi itu. Masih banyak yang lain. Nah, jantung lagi. Penyakit jantung. Juga disebabkan apa? Peningkatan kadar 8-hidroksiguanin. Guaninnya nggak masalah. Dia bahasa normal asam nukleat. Tapi 8-hidroksiguanin itu berbeda tampilannya. Ya. Tampilannya berbeda. Dan peningkatan 8-hidroksiguanin ini terjadi di dinding pembuluh darah. Akibat apa? Akibat adanya bercak-bercak arteriosklerosis. Ya. Makanan lagi urusannya. Juga penyebab apa? Penyebab apa? Senyawa hidroksiguanin ini di dalam limfosit pada pasien yang menderita arteriosklerosis lebih tinggi, ya, dari kandungan DNA pasien-pasien kontrol. Belum lagi satu ini, pembentukan apa? LDL teroksidasi yang katanya diinikan sebagai, dijuluki sebagai kolesterol jahat. Ya, saya nggak setuju dengan kolesterol jahat karena semuanya baik kok. Semuanya baik. Tuhan ciptakan apa yang kita makan itu baik. Cuma kita makannya sering over dan sering nggak imbang. Itu masalahnya. Ya. Oxidized LDL nih orang cap kolesterol jahat. Saya nggak gitu setuju, tidak terlalu setuju. Atas dasar apa orang ngecap gitu? Dan apa pengetahuan dia mengenai LDL? Orang cuma lulusan SMP juga, oh itu kolesterol jahat. Apanya kolesterol jahat?
Siapa bilang? Anda baca di mana? Saya bilang. Kata orang yang nggak bisa dong. Karena Tuhan ciptakan itu semua di makanan yang kita makan. Ya. Pembentukan apa? Sel berbusa. Foam cell. Nah, ini juga salah satu penanda foam cell ini akibat apa? Akibat makrofag mengkonsumsi apa? Kerak-kerak yang ada di pembuluh darah kita itu secara berlebihan. Dan itu di dalam makrofag nggak bisa dicerna. Atau kalaupun bisa lambat pencernaannya. Kenapa? Karena makrofag didesain untuk mencerna mikroba. Dia nggak dirancang untuk mencerna LDL. Makanya dia punya sitoplasma selnya jadi seolah-olah berbusa-busa, ya, berbuih gitu, ya. Nah itu. Jadi berbagai antioksidan itu bisa memodifikasi 8 hidroksiguanin sehingga dia menjadi turun kembali. Antioksidan vitamin antioksidan C, E, ya. Vitamin A juga bisa, ya. Jadi seperti itu. Kembali lagi pada makanan, guys. Kalau kamu masih mau punya istri, mau punya suami, kamu masih melihat anak-anakmu, kontrol dengan baik makanan Anda. Dari sekarang, jangan tunggu 5 tahun, 10 tahun lagi. Takutnya terlambat. Ya, itu. Halo, bagaimana? Apakah saya cukup jelas? Apakah bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Dan Indira, Jelas, Prof. Prabu, nggak jelas langsung cut aja ya, langsung cut ditanya aja. Prof ini maksudnya apa gimana? Saya bicara itu cepat nggak, guys? Apakah bisa bicara saya terlalu cepat? Pas, Prof. Cukup ya. Kalau terlalu cepat bilang ya, Prof jangan kecepatan. Ya, kadang-kadang saya tuh ngajar udah materinya seru, bicaranya juga seru. Kencang dan cepat. Nah, itu cepatnya itu bikin masuk banyak yang bingung. Nanti rekaman juga saya bagi. Nanti rekaman saya kirim. Ya. Oke, arteriosklerosis. Nah, ini yang sudah kalian sering dengar ya. Nah, lagi-lagi apa? Lagi-lagi LDL, guys. Lagi-lagi LDL. Coba lihat. Lagi-lagi apa? LDL. Teroksidasi itu penyebabnya yang memicu hemotaksis monosit. Kalau hemotaksisnya kemana? Ke lokasi arteriosklerosis. Itu hemotaksinya ke lokasi-lokasi arteriosklerosis. Nah, juga pada LDL yang teroksidasi ini, dia menghambat apa? Dia menghambat apa? Dia menghambat kembalinya monosit ke dari dinding pembuluh darah yang ada bercak-bercaknya. Jadi monosit yang harusnya kembali itu dihambat oleh dinding vaskuler yang ada bercak-bercaknya. Kenapa? Karena monosit merasa dirinya belum selesai dari mencerna apa bahan-bahan plak di arteri, ya. Monosit ya masih mencerna dan dia tugasnya belum selesai. Oleh sebab itu dia bertahan di sekitar dinding pembuluh darah yang terkena bercak-bercak arteriosklerosis, ya. Dan karena monosit itu dia diam di sana, akibatnya dia berubah menjadi makrofag. Makrofag apa? Makrofag jaringan dinding pembuluh darah. Nah, makrofag ini kemudian dia
memicu pembentukan apa? Sel busa yang tadi saya singgung, ya. Jadi LDL juga menyebabkan apa? Endothelial dysfunction, disfungsi endotel. Endotelnya menjadi kaku. Akibatnya pembuluh darahnya gampang pecah, terutama yang kecil-kecil. Karena dia ada apa? Ada tekanan jantung, ya kan? Kalau yang kecil-kecil, tekanan jantung tinggi, gas dia pecah. Udah, ya, tinggal nunggu musibah Tuhan aja. Itu, ya, itu. Kenapa? Karena pembuluh darahnya kaku. Nah, jantung merasa suplai darah ke daerah situ, karena pembuluh darahnya kaku, jantung jadi dipicu. Jadi, makanya orang yang kena arteriosklerosis itu tekanan darahnya tinggi, guys. Kenapa tinggi? Ya karena itu. Ya. Juga sel busa ini akhirnya apa? Dia akhirnya mengalami kematian akibat LDL oksidasi, ya, dan menghasilkan faktor-faktor nekrotik apa? Bukan faktor, sorry, debris itu apa? Sampah, sampah nekrotik seperti itu. Nyambung nggak sampai sini, guys? Paham nggak sampai sini? Atau gimana buat? Ya kan levelnya S2, udah nggak S1 lagi. Kok buat? Ah, iya, ini S2 loh. Udah nggak S1 lagi. Jadi kalau ada yang protes, kok buat ya? Iya, materi S2, guys. Bukan S1 ini. Ada nggak dulu di S1 yang ambil antioksidan? Waktu masih S1. Elektif antioksidan, ada nggak? Mungkin zamannya kamu belum ada kali Bu ya, mata kuliah itu Bu ya. Sudah apa udah ada Bu? Belum Zaman ada, kamu Bu? Prof. Belum ya ya. Itu belakangan mata kuliah elektif, mata kuliah pilihan. Indra tuh ngambil nggak Indra? Kalau Indra, lu ngambil nggak mata kuliah elektif antioksidan di S1? Tidak, Prof. Tidak ada. Indra Tidak. angkatan berapa? Bagaimana, Prof? Indra angkatan berapa? Angkatan 2015. Lulusnya 2021, Prof. Ya, 2015 sudah ada belum ya? Harusnya udah ada itu. Sepertinya ada, tapi saya tidak. Ya, ya itu ya. Itu jadi arteriosklerosis. Banyak ini akibat radikal bebas. Nah, ini gambaran dari arteriosklerosis ya. Bagaimana arteri normal itu lambat menjadi sarang mengendapnya apa? Lemak, oxidized LDL, sarang menjadi tempat mengendapnya LDL teroksidasi. Lalu terbentuk apa? Terbentuk jaringan baru, kumpulan LDL teroksidasi dan sel busa, fomisel, ya. Di sini fomisel, di sini sudah mulai terbentuk fomisel. Dan kemudian pembentukan fomisel kompleks itu semakin besar sehingga lubang arterinya mengecil. Karena ini yang merah jambu ini mulai terbentuk fomisel dan LDL teroksidasi kompleks itu, ya. Dan akhirnya ini menyebabkan apa? Arterinya tidak lentur lagi dan dia menjadi robek akibat membentuknya fomisel dan LDL teroksidasi. Nah, dampaknya macam-macam, unstable, angina. Tahu nggak angina apa angina? Ada yang tahu angina nggak? Indra tahu nggak angina? Angina tahu nggak Indra? Tidak. Apa itu? Darisna tahu nggak Indra? Apa? Darisna tahu nggak? Angina itu apa Darisna? Halo Darisna. Angina penyakit gitu? Satu gejala angina itu, Iya. simptom. Pernah dengar nggak angina itu apa?
Itu nyeri di dada. Ada yang namanya salah satu contohnya angina pectoris. Ya, itu nyeri di dada. Jadi nafasnya berat itu. Itu nafas, dadanya terasa sakit. Ya, stroke. Ini sekali 3 uang nih. Angina sama stroke ini 3 uang. Ya. Ada lagi MI. Apa MI ini? Makrofag. Apa nih? Makrofag insufisiensi. Ya. Jadi ada lagi apa? Isemia. Nah, ini udah berbahaya ini. Tinggal siap-siap kasih warisan aja. Udah berbahaya ini. Dan akhirnya kematian akibat coronary CHD, coronary heart disease. Ya. Nah itu. Ya. Ini proses kompleks akibat pembentukan apa? Inian lemak. Nah ini contohnya makrofag komisel kompleks ini di sini. Ya, di dinding arteri dia nempel. Bagaimana dia bisa nempel? Nah, itu nanti di mata kuliah patobiologi. Ngambil nggak S2? Ada nggak di S2 mata kuliah patobiologi? Ada nggak mata kuliah patobiologi di S2? Harusnya ada. Itu mata kuliah kunci soalnya. Karena kita ini apa? Kita ini belajar keilmuan, bukan belajar praktek. Kita belajar praktek itu nanti spesialis lain. Spesialis nggak sampai ke sini enggak. Yang penting kamu bisa praktek, nangani berbagai kasus, udah. Ya ilmu bisa dibumbui dikit-dikit bisa, ya. Itu spesialis. Tapi kita ini keilmuan, makanya pembahasannya dalam. Ya udah level S2 cukup dalam lah dibanding S1 dulu, ya. Ya emang begitu, ya. Nah, dari apa? Base excision repair. Jadi perbaikan basa-basa nitrogen yang menyisip perbaikan basa-basa nitrogen melalui apa? Melalui penyingkiran. Excision itu dipotong. Excision itu dipotong. Ini basa-basa nitrogen di asam nukleat yang rusak akibat radikal bebas. Ya. Jadi penyingkiran basa rusak. Baca basa-basa yang rusak pada molekul asam nukleat itu bisa menyebabkan salah baca. Terutama dalam sintesis protein, itu bisa menyebabkan salah baca. Akibatnya sangat berbahaya. Ya. Anak-anak yang lahir bisa menjadi anak-anak yang apa? Ya, cacat lahir gitu. Ya, cacat lahir. Kongenital. Ya. Itu kenapa? Karena salah baca dan salah tafsir. Kamu bisa baca, tapi kok kamu nggak bisa nafsir sama juga bohong. Anak saya waktu dia kelas 1 SD, dia bisa baca judul proposalnya mahasiswa. Anak saya waktu itu. Enggak dong. TK besar. Dia bisa baca judulnya proposal mahasiswa. Sampai mesti mahasiswa bingung. Dia tanya, "Prof, ini anak dikasih makan susunya apa?" Aku bilang, "Enggak, itu SDM biasa aja." Kok bisa baca dia? Iya, tapi dia nggak bisa tafsirkan. Pikirannya belum sampai sana. Dia bisa baca pengaruh pemberian ekstrak bawang putih terhadap kempukan daging babi. Dia bisa baca itu proposal. Anak mahasiswa yang mau UP. Si mahasiswanya juga kaget. Oh, anaknya minum susu apa? Enggak. Itu SGM aja. Enggak. Jadi, tapi dia nggak bisa nafsirkan.
Tapi orang level kita kan harusnya bisa baca, bisa menafsirkan dong, ya enggak? Itu yang penting. Ya. Jadi ini akibat apa? Akibat bahasa-bahasa yang rusak, akibat radikal bebas, sehingga tubuh menganggapnya sebagai bahasa-bahasa yang asing, yang harus dibuang, disingkirkan. Ya. Dan bagaimana mekanisme perusakan bahasa-bahasa itu? Yang pertama, terjadi proses glikosilasi pada bahasa asam nukleat. Rusak dia. Dia nggak bisa dikenali lagi. Ya. Itu. Nah, glikosilasi ini baik terjadi. Dia apa? Dia menjadi apa? Ini rusak ya. Dan nggak dikenali lagi. Nicking, apa nicking? Nicking itu apa? Nicking itu diputus ya. Jadi atau bisa-bisa juga kerusakan ini nggak hanya terjadi di satu untai DNA, tapi di satu ini apa kerusakan ini nggak hanya terjadi di satu bahasa, tapi bisa satu untai ya. Jadi sistem tubuh membentuk apa? Membentuk terminal 3OH di molekul DNA. Siapa yang ngambil biomo kan? Saya pernah singgung struktur DNA ya. Ada ujung 5, ada ujung 3. Nah, itulah pentingnya Anda memahami ini. Kenapa? Karena ini bisa muncul di mata kuliah lain yang melibatkan asam nukleat, ya. Dan posisi ujung 3OH ini gampang dirusak, ya, oleh enzim eksonuklease, ya, enzim eksonuklease. Karena dia udah cacat. Kalau ini nggak dirusak, saya katakan tadi berbahaya. Satu atau dua bahasa aja bisa berbahaya, menjadi salah baca. Apalagi satu untai yang ada 15-20 bahasa. Itu kalau bahasanya baik yang rusak, sangat berbahaya. Akibatnya salah baca dan terjadi abnormalitas pada anak-anak yang dilahirkan, ya. Itu. Paham sampai sini guys? Apa yang saya katakan? Mungkin nanti Anda harus dengerin ulang video ini ya. Anda bisa ulang-ulang sampai Anda paham. Moga-moga Anda paham. Ini konsep-konsep ini dia satu nggak dapat. Ya karena bukan porsinya. Ya, itu. Apalagi? Nah, ini adalah proses ruwet nih. Proses saling terkait antara radikal bebas, antara oksigen normal. Ini oksigen normal. Ini oksigen yang kelebihan elektron. Ya. Oksigen yang kelebihan elektron oksigen kelebihan elektron nah, oksigen kelebihan elektron ini harus direndahkan tingkat oksidasinya menjadi gugus hidroksil yang masih berlebih elektron. Tapi tingkatan oksidasinya sudah rendah. Kemudian dari sini bisa diproses, ya, digandengkan oleh proton, ya, itu. Jadi ini intinya di sini. Ini juga pembentukan apa?
Menentukan pair of 3. Ya, itu. Semua saling terkait. Nggak ada yang berdiri sendiri-sendiri. Semua saling terkait. Ini keadaan aslinya lebih dari ini, guys. Ini cuma usaha manusia memvisualisasi aja. Aslinya bisa lebih dari ini. Aslinya. Lebih kuat lagi. Tapi ini usaha keterbatasan manusia dalam usaha mencoba menggambarkan bagaimana sih reaksi-reaksi ini. Karena aslinya reaksi ini 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Aslinya. Ya. Jadi ada yang dari depan sini juga dia ke situ arahnya. Ini kita buat 2 dimensi supaya gampang visualisasinya. Aslinya 3 dimensi. Ya. Itu. Jadi itu mekanismenya seperti itu. Nah, ini aging. Apa aging nih? Apa ini aging? Ada yang tahu aging? Apa aging? Ada yang tahu? Rambu apa rambu? Aging. Aging Pernah itu dengar nama itu? penuaan, Prof. Ya, semacam gitu ya. Penuaan, proses terkait penuaan. Ini juga ulah akibat ulah radikal bebas. Nah, bagaimana antisipasinya? Makanya untuk mahasiswa S1, saya promosikan mata kuliah ini. Saya tawarin dengan, cewek, mau awet muda nggak? Aku bilang, ambil mata kuliah ini, aku bilang. Kamu awet muda. Dulu banyak yang ngambil, tapi sejak MBKM jadi kacau nih. Sejak Merdeka Belajar jadi kacau mata kuliah ini. Ya, itu. Di S1 saya selalu promosikan ke anak-anak, ke cewek terutama cewek. Kalau kamu tidak mau cepat kelihatan keriputan di matamu, ambil mata kuliah ini. Banyak yang ambil waktu itu. Kata-kata cewek yang ambil mata kuliah ini. Karena katanya enggak, iya Prof, saya nggak mau cepat keriput seperti yang Prof katakan, katanya. Itu, ya. Nah, penuaan ini sebenarnya apa? Dia akibat proses apa? Proses reaksi-reaksi radikal bebas yang terus menerus terjadi. Terus terjadi. Dia merusak sel kulit. Jadi akhirnya kulitnya lambat laun menjadi keriput. Dipakai hand body sulit. Hand body wajah sulit. Dipakai face body sulit. Karena penyebabnya bukan dari luar, tapi penyebabnya dari dalam. Itu. Kalau Darisna udah keriput belum Darisna? Darisna ini mantan asdos saya nih. Halo Darisna. Belum, Prof. Tentu saja. Masih Yakin? belum. Tepi matanya belum keriput, coba ngaca yang benar. Kamu sehabis mengambil mata kuliah ini, kamu jangan sampai keriput ya Darisna. Ruwet mata kuliah ini. Jangan sampai keriput kamu Darisna. Habis ngambil mata kuliah ini, belum biomo lagi. Belum itu, diagnostik lab kami nggak Darisna? Halo Darisna, Diagnostik lab waktu semester 1, waktu S1 nih, Prof. Enggak, yang di S2? Oh, enggak. Enggak ya? Oke. Iya. Ya jadi itu, penuaannya akibat apa? Reaksi-reaksi radikal bebas yang terjadi secara kumulatif. Ya. Terus saja terjadi tanpa ada usaha untuk mengontrolnya. Kenapa tidak ada usaha mengontrolnya? Karena sistem pengontrolan tubuh udah nggak bagus. Makanan semua diisi dengan makanan gorengan berlemak-lemak. Yaitu sistem pengontrolan tubuh udah nggak bagus. Karena semua makanan yang dimakan itu isinya lemak melulu. Digoreng, makan apa? Sate kambing, gulai kambing pakai santan,
udah berlemak tambah santan komplit ya. Ya. Nah, ini terjadi akibat 3 faktor ini. Akibat ada antioksidan, faktor transkripsi yang sensitif terhadap redoks, dan kadar radikal bebas. Ini 3 faktor ini saling mengkait. Antioksidan jelas, dia menghandle radikal bebas. Ini jelas fungsinya. Ya, dia fungsinya ke sini, menghandle radikal bebas. Bagaimana? Apakah bisa nih pengeriputan yang sudah ada dikembalikan ke posisi semula? Ya, cobalah makan makanan yang banyak mengandung antioksidan. Walau alam bisa kembali. Ya, itu. Ya. Nah, ini yang kita jelaskan di mata kuliah ini, terutama juga buat anak S1. Apalagi S2, udah capek kerja, usia juga pasti udah lebih lah. Ya. Nah, ini penting sekali. Makanya saya tekankan. Ya. Bagaimana mengukur stres oksidatif? Macam-macam, bisa dengan apa? Dengan konsumsi oksigen. Ya. Dengan konsumsi oksigen. Berapa banyak oksigen yang dikonsumsi itu bisa dihitung. Juga dengan melacak penanda oksidatif, footprints, jejak penanda oksidatif, ya, jejak-jejak kerusakan sel. Misal itu juga dengan mengukur produk-produk akibat peroksidasi lipid, ya, hidroperoksida, CBAR dan macam-macam. Juga terkait dengan 8-hidroksiguanin, ya, produk-produk hidroksilasi protein. Contohnya apa? Produk-produk yang di nitro, yang dinitrokan. Protein itu harusnya amino, gugus amino. Tapi gugus aminonya banyak yang diubah menjadi gugus nitro. Akibat ulahnya apa? Radikal bebas. Deteksi free radikal bebas. Langsung ini. Ya. Single photon counting ini lebih banyak teknik berbau fisika. Ya. Perpendaran. Chemiluminescence itu perpendaran. Anda kalau lihat dengan istilah chemiluminescence itu ingat aja kunang-kunang. Nah, semodel itulah. Ya, ingat kunang-kunang. Bisa juga pakai probe fluoresen atau pakai sistem paramagnetik. Ini lebih berbau kimia dan fisika ya. Kita mungkin nggak sampai sedetail ini. Kita yang penting buat kita baca hasilnya. Ini orang radikal bebasnya banyak nggak? Itu yang penting buat kita. Ini hewan, bagaimana kandungan radikal bebasnya? Ini anjing kenapa cepat tua ya? Rasanya baru pelihara sekitar 5 tahun yang lalu. Kok udah cepat tua, matanya udah mulai putih. Nah itu ya. Itu mengukur stres oksidatif. Ya. Nah, diagnosiknya bagaimana? Nah, diagnosiknya juga sama. Pakai teknik-teknik radikal bebas ya. Pakai teknik spin, teknik resonansi lintasan elektron, ini teknik fisika ya, atau pakai teknik resonansi magnetik inti ya. Ini semua teknik banyak berbau fisika ya. Tapi minimal Anda kalau dengar istilah ini Anda nggak terlalu bingung ya. Ya. Atau pelabelan kimiawi, ya.
Jadi berbagai senyawa organik seperti DPPH atau nitrat oksida itu bisa dicampur dengan radikal bebas, dan radikal bebasnya kan berikatan dengan mereka, ya, dan kemudian diukur dengan teknik spektroskopi, ya, macam-macam, bisa X-ray fotoelektron spektroskopi. Nah, ini kalau Anda mau tahu lebih jauh, Anda bisa cari di Google. Saya nggak akan bahas di sini, nanti waktunya nggak cukup, ya. Atau pakai spektrofotokopi absorpsi penerapan, ya. Bisa juga yang keempat menggunakan penanda-penanda radikal bebas. Ya, ini TBARS ini saya lupa nih apa, coba nanti saya cek di Google ya. Atau kalian bisa cari di Google. Carinya TBARS lipid peroxidation. Coba kalian cari ya. Kata kuncinya ini TBARS dan lipid peroxidation. Saya lupa, nanti saya cari deh. Ya. Ya, jadi ini produk-produk oksidasinya macam-macam, ada asam amino oktotirosin, ada asam amino metatirosin. Harusnya nggak ada begitu, ya. Itulah akibat luar radikal bebas, ya. Atau bisa juga dengan metode yang tidak langsung, ya, tidak langsung. Dia mengukur apa? Mengukur penurunan jumlah antioksidan, ya. Bisa pakai macam-macam, bisa pakai TAS dan juga pakai glutathione yang tereduksi. Banyak ini, ya. Juga trapping agent, ya. Trapping agent tuh dia menjebak radikal bebas. Dia menjebak radikal bebas yang menghasilkan suatu produk stabil yang bisa diukur berapa banyak jumlahnya. Itu, ya, trapping agent. Macam-macam nih. Anda bisa cari lebih lanjut di Google kalau Anda tertarik tentunya, ya. Oke, itu dampak tadi yang kita bahas adalah berbagai kaitan dengan stres oksidatif, ya, jantung, ada ischemic perfusi dan macam-macam. Nah, sekarang kita masuk ke antioksidan, ya. Apa itu antioksidan? Yaitu suatu molekul atau senyawa yang mampu menghandle proses oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas, ya. Molekul ini, atau dia mencegah oksidasi akibat radikal bebas. Nah, ini sistem antioksidan ini penting dia untuk apa? Sebagai benteng awal terhadap radikal bebas, ya. Blokir awal dari pembentukan radikal bebas, ya. Pertama, diblok. Atau yang kedua, dia sebagai pemungut, ya. Memungut berbagai antioksidan, berbagai oksidan seperti radikal bebas, gugus nitrogen oksida dan macam-macam, dipunguti dia dan diubah menjadi produk yang tidak beracun, ya. Atau bisa juga apa? Memblok produksi metabolit sekunder yang toksik atau mediator dari proses peradangan, ya. Juga fungsinya bisa memperbaiki
memperbaiki biomolekul yang rusak akibat serangan radikal bebas, dan meningkatkan sistem pertahanan antioksidan endogen. Ini fungsinya antioksidan. Kalau Anda makan buah-buahan, sayur-sayuran itu, nah itu antioksidan seperti itu, ya. Nah, ini contohnya mekanisme kerja antioksidan. Ada apa? Oksigen yang kelebihan elektron. Oleh sistem antioksidan SOD, superoksida dismutase, dia dinetralkan jadi hidrogen peroksida yang tidak lagi kelebihan elektron. Di sini dia kelebihan elektron, guys. Kemudian SOD menetralkan jadi hidrogen peroksida. Kemudian dengan sistem CAT, dia diubah apa menjadi H2O, menjadi produk aman. H2O itu bisa dipakai untuk kepentingan tubuh. Dia air internal, air metabolit. Oksigen juga bisa dipakai lagi buat eritrosit, ya, atau diubah total menjadi air oleh glutathione peroksidase. Ini juga nikat, saya lupa nikatnya apa ya. Nanti saya cari coba deh. CAT, ya. Nah, di bawah ini adalah sistem kerja antioksidan dari vitamin E, tokoferol, seperti itu. Dia mengubah-ubah yang bermuatan yang bermuatan berlebih elektron, ya. Ini. Coba lihat bagian mana yang berubah di sini. Ada yang berubah? Coba perhatikan, ya. Ini ya, ini berubah. Nah, ini yang berubah. Hidroksilnya berubah menjadi apa? Jadi oksigen. Si hidroksil ini dia memberikan gugus proton ke radikal bebas, sehingga dia tinggal oksigen. Nah, proton yang diberikan oleh gugus hidroksil vitamin E ini dengan radikal bebas ditangkap, ya, ditangkap, sehingga menjadi H2O2, bisa juga seperti itu, yang kemudian akan dinetralkan lebih lanjut, ya. Itu ya. Jadi seperti itu lah kira-kira kerjanya. Gimana Gan? Ruwet nggak Gan? Mata kuliah ini Gan? Halo Gan? Iya, Halo, Prof. Gan? Ruwet nggak mata kuliah ini? Ruwet tapi Ruwet nggak mata masih kuliah ini? oke lah, masih Atau, bisa, Prof. hah? Atau seru? Ruwet atau seru? Atau keduanya? Dua-duanya, Prof. Seru Ya. dan ruwet, Prof. Seru dan ruwet ya. Oke, oke. Nggak apa-apa, nanti pelan-pelan. Nanti cermati lagi video saya ya. Pelajaran lebih lanjut ke sapi, renungkan. Ya. Nah, ini ada konsep antioksidan alami. Coba Anda lihat warna-warna ini. Warna ini kan familiar sama Anda kan, betul nggak? Warna-warna ini loh. Familiar sama Anda. Ya. Nah, ini. Lihat warna-warnanya. Familiar kan sama Anda? Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan warna-warna ini, antioksidan apa yang terkandung? Nah, terkait dengan warna-warna tersebut. Gitu. Nanti ini salah satu tugas buat satu grup mahasiswa. Ya. Jenis warna dan jenis antioksidan yang dikandungnya. Nanti buat tugas kayak kemarin. Kayak apa? Seperti di diagnostik lab. Ya. Nanti saya kasih tugasnya. Kan ada 2 minggu. Karena lebaran, nanti kita 2 minggu lagi, pasca lebaran kita ketemu lagi, tugas sudah siap, presentasi sudah siap. Ya. Seperti diagnostik lab kemarin. Ada nggak korelasi antara jenis
antioksidan dan warna tertentu, ada nggak korelasinya? Oh, yang oranye biasanya antioksidan karoten, yang merah likopen, yang agak hijau-hijau keunguan apa tuh? Santofen juga ada yang agak kekuningan. Macam-macam. Nah, nanti Anda di Google Anda bisa cari ini phytonutrient. Phytonutrient PDF. Search di Google. Kalau ada yang bahasa Indonesia coba cari, ya. Nah, ini adalah satu situs awal yang baik untuk memulai. Nah, nanti di slide Anda, ini mungkin slide baru ya. Di slide Anda nggak ada nih. Ini situsnya bisa diklik, ya. Situsnya bisa diklik. Anda bisa mulai dari situ. Nanti saya bagi tugasnya per kelompok. Ya, satu kelompok berapa? Berapa nih pesertanya? Ada 7 ya? Ya, 7 Prof. Berapa Sari pesertanya? Santi. Berapa peserta antioksidan San? 7 Prof. 7 ya. Jadi kita bagi deh. 3 kelompok ya. 2, 2, dan 3. Kalau dulu kan di diagnostik lab cuma 2. Karena pesertanya 5. Ya. Nah, nanti link ini bisa diambil. Anda bisa screenshot slide saya ini. Ini cuma satu yang baru, selebihnya slide yang Anda sudah terima. Cuma satu ini yang baru. Anda screenshot aja. Atau Anda foto. Itu linknya. Ya. Kalau besar, saya besarin nih. Bentar. Nah itu. Ya, link ini nih. Ini kalau Anda klik, bisa nyambung. Ya, itu. Anda bisa screenshot atau Anda bisa foto. Jadi warna ini penting, ya. Coba Anda melihat warna-warna begini dibanding Anda dengan melihat masakan rendang, daging cabai, daging panggang, daging sate. Mana lebih menarik? Coba lihat. Warna-warna itu dibanding warna-warna masakan daging. Daging sate, daging panggang, daging barbeque. Coba lihat mana lebih menarik. Saya sih pilih ini. Nanti mau awet muda nggak, San? Mau awet muda nggak, San? Ya pilih gituan konsumsinya. Dominan ya. Bukan berarti kamu nggak boleh makan daging. Enggak. Saya nggak bilang begitu. Tapi yang dominan, yang mana? Itu pertanyaannya. 40%, 30%. 40% diet Anda nih beginian. Itu. Moga-moga keriputnya bisa kembali ke hilang gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi yang nomor 3 ini tugas salah satu grup presentasi nanti. Ya. Oke. Itu adalah salah satu link untuk memulai yang baik. Memulai presentasi. Ya. Ya, jadi antioksidan itu artinya apa? Melawan proses oksidasi. Ya. Against oxidation. Melawan proses oksidasi. Ya, dia tujuannya apa? Menghambat pusaran oksidatif. Kan puasnya udah buka ya. Saya minum nggak apa-apa ya. Walaupun jumlahnya sedikit, ya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi fungsinya sangat beragam dalam tubuh. Ini antioksidan, guys. Bukan yang pil ya. Saya nggak sarankan Anda makan antioksidan suplemen dalam bentuk kapsul. Enggak. Ini yang alami. Juga dia memperlancar ke belakang. Karena kan dia ada fibernya.
ada seratnya. Ya. Dia memang tujuannya untuk merusak, untuk menghambat kerusakan akibat proses oksidatif oleh radikal bebas. Itu ya. Antioksidan itu seperti itu. Ini saya cuplik-cuplik dari slide orang ini. Nah, klasifikasi antioksidan itu apa saja? Nah, ini ada yang tipe enzim, ada yang tipe bahan kimia, non enzim. Ya. Yang enzim itu contohnya dismutase, reduktase, fosfat dehidrogenase, itu yang enzim. Ini, ya. Nah itu yang enzim. Nah, sedangkan yang sebelahnya yang non enzimatik. Apa saja? Mineral. Mineral bisa berupa mineral. Seng dan selenium. Vitamin. Vitamin A, vitamin C, vitamin E dan vitamin F. Apa tuh F tuh? Bisa juga berbagai bahan organik. Karotenoid. Grup karoten, grup vitamin A, atau likopen, ya, atau lutein atau zeaxanthin. Contoh ada juga glutathione. Ini yang antioksidan yang berat maupun yang kecil. Asam urat itu antioksidan loh. Ini penting juga. Tapi sekali lagi tentunya asam urat nggak boleh kebanyakan, guys. Asam urat kebanyakan kamu pincang. Penyakit habis lebaran tuh, Jarisna. Habis lebaran hati-hati ya. Kalau Jarisna. Nanti kalau habis Biar nggak lebaran asam urat, hati-hati. Prof. Jangan sampai kamu pincang nanti Jarisna. Juga Iya, pelagan. Jangan sampai mau pincang pelagan habis lebaran. Jeroan disikat. Kalian kan 30 hari nggak makan lah praktis ya. Betul nggak? Puasa itu kan 30 hari nggak makan. Cuma malam lah. Lambat laun juga. Pas buka tuh rasanya udah apa? Udah apa tuh? Toleran kali ya. Awalnya buka puasa kan makannya. Tapi lambat laun setelah 2 minggu makannya sudah mulai toleran kali ya. Udah nggak apa? Udah nggak ini lagi lah. Nggak menggebu-gebu seperti seminggu pertama. Ya, ini banyak nih klasifikasinya ya. Juga yang alami, antioksidan alami apa? Bisa kelompok fenolik, ya, kelompok fenolik, kelompok flavonoid, dan kelompok lignan, ya. Ini yang alami 3 kelompok. Kemudian flavonoid dipecah lagi, ada antosianin, ada flavonoid sendiri, ada flavonol, dan flavonol masih bisa dipecah menjadi ini, katekin dan epikatekin. Nah, ini semua antioksidan semua. Dan ini banyaknya di serat-serat sayuran, guys, sama buah-buahan. Banyaknya di situ. Di serat-serat sayuran dan buah-buahan. Itu. Ya. Itu ya. Makanya kembali lagi kita makan ke sayuran. Mekanisme aksinya bagaimana? Mekanisme kerja antioksidan bagaimana? Ada 2 prinsip. Pertama apa? Pemutusan rantai. Mekanisme pemutusan reaksi rantai. Ya. Kan saya sudah katakan dulu bahwa radikal bebas itu reaksinya berantai. Nah, antioksidan dia bertanggung jawab terhadap memutus supaya reaksinya berhenti. Itu yang pertama, chain breaking. Yang kedua apa? Preventif, perlindungan. Ya. Beberapa enzim itu tujuannya melindungi jaringan, ya, atau melindungi atau mencegah dari apa? Dari pemicuan reaksi berantai. Dicegah itu. Pemicuan reaksi berantai. Ya. Seperti saya katakan dulu minggu lalu bahwa radikal bebas itu sifatnya dia menimbulkan reaksi berantai.
Nah, ini dicegah, ya. Nah, ini bisa melibatkan logam-logam seperti tembaga dan besi yang mudah sekali menjadi radikal bebas. Nah, dia dilindungi sama antioksidan jenis yang kedua, yang preventif, ya. Biasanya tembaga dan besi ini adalah biang-biang kerok nih, dari metal yang memicu reaksi berantai juga. Jadi semacam kompornya lah. Kompornya reaksi berantai ini mereka, tembaga dan besi. Itu jadi kompor dia. Kipas-kipasin gitu loh. Bikin orang ngamuk kan, udah dikipas-kipasin terus ya San ya. Nanti punya pacar ngamuk curiga. Tak kipasin sekalian tuh. Oh ya itu sih yang Mas Santi itu. Udah deh, ramesan ya. Saya sih lihat tuh di kafe Mas Santi. Wah, udah deh. Lu habis tuh. Gitu juga radikal bebas kerjanya. Ya. Ini dua tembaga dan besi ini biang kerok, salah satu biang kerok nih. Sudah memicu reaksi berantai. Ya. Itu. Ya. Jadi itu. Oke, kita lanjut. Nah, juga ada yang kerjanya di membran. Ada yang kerjanya di membran. Membran apa? Membran sel. Contohnya vitamin E, ya, di mana dia berasosiasi, vitamin E ini dia berasosiasi, ya, dengan lipid membran, dan dia menghandle proses radikal bebas lipid membran. Dengan cara perhatikan tuh, ada yang diambil dari oksigen, diambil menjadi diubah menjadi gugus hidroksil, ya. Kelebihan elektron oksigen di sini itu ditangkap oleh vitamin E menjadi gugus hidroksil. Itu caranya. Ya. Jadi itu. Ini adalah apa? Ini lemak membran. Ya. Ini juga sama lemak membran. Ya. Ini lemak membran juga sama nih. Nah itu. Ya. Fatty acid juga sama. Itu. Ya. Jadi ini vitamin E ini untuk menjaring antioksidan yang diproduksi di sel dan membran sel. Makanya penting dia vitamin E ini, ya. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan vitamin E kapsulan yang dijual, bukan. Vitamin E alami. Coba ada yang pernah kena sariawan nggak? Coba kalau makan vitamin C, vitamin, sembuhnya pasti lambat. Begitu kalau makan tuh 2 biji aja, hilang sariawan. Ada yang pernah coba gitu? Nanti mungkin dari sana, sariawan makan vitamin C, vitamin, enggak lambat sembuhnya, enggak sembuh-sembuh. Tapi kalau makan grup sankis 2 aja, nah itu langsung menurun loh. Itulah namanya kehebatannya makanan alami, natural apa? Natural product ya. Makanya makan yang fresh, buah yang fresh. Kok kita rutin makan buah-buahan, sebenarnya suplemen itu nggak perlu guys. Kecuali dalam keadaan khusus ya, kamu kena flu ya, vitamin C-nya harus ditambah. Biasanya dari buah-buahan nggak cukup. Kena flu berat, ya, ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Masih bingung atau belum bingung? Ya, seperti itu. Nah, jadi tingkatan-tingkatan pertahanan antioksidan di dalam sel itu bagaimana? Pertama ini, garis pertahanan pertama yang dikerjakan oleh antioksidan preventif, di mana dia menekan produksi
radikal bebasnya yang pertama. Mekanisme pertahanan antioksidannya. Ini garis pertama lah. Garis kedua, ini antioksidan itu dia sebagai pemungut radikal bebas untuk mencegah reaksi rantai, ya, atau memutus reaksi rantai. Jadi dia sebagai pemungut scavenge. Scavenge itu pemungut, scavenger, ya, pemungut. Nah, yang level ketiga, level pertahanan ketiga dia apa? Dia bersifat memperbaiki, ya. Memperbaiki apa? Apa yang rusak? Seperti DNA yang rusak tadi, ada peningkatan 8 hidroksiguanin, ya kan? Itu diperbaiki dengan cara dibuang oleh enzim-enzim. Ada ekstronuklease, ya, ada protease, dan macam-macam. Dia melibatkan dua enzim-enzim, ya. Seperti apa? Proteinase, protease, atau peptidase untuk membuang komponen protein yang rusak, ya, itu, ya. Jadi ada 3 level pertahanan. Mana yang lebih complicated levelnya? Level 1, level 2, level 3. Yang lebih rumit. Yang mana levelnya? Yang lebih rumit. Level 1, level 2, atau level 3? Mana yang lebih rumit? Gan, mana yang lebih rumit, Gan? Yang Level ketiga mungkin, Prof. 3, ya jelas. Coba aja lihat mekanisme kerjanya. Yang pertama itu cuma mencegah pembentukan free radikal. Simpel itu. Yang kedua lebih complicated. Dia memunguti. Dia jadi pemulung tuh antioksidan tuh. Tapi yang ketiga itu dia selain pemulung, dia juga memperbaiki apa yang rusak. Ya. Yang ketiga itu lebih complicated. Itu. Ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Sampai jam 9 lah. Ya. Ini udah malam soalnya. Besok kalian puasa lagi. Ya. Nanti sampai jam 9 kita tunggu dulu ya. Harusnya sampai jam 9.20. Tapi jam 9 saya tutup deh. Ini jam berapa tuh? Ini sekitar 10 menit lagi kita lanjut aja ya. Enggak dong. Berapa nih? Ya, 10 menit lagi ya. Ya, jadi nih. Lihat. Yang level pertama di mana? Dia terjadi di mana nih? Ya. Di sel. Ini yang second. Ya. Yang kedua. Dan ini yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertama. Level-levelnya. Ya. Semuanya terjadi dalam sel. Tapi dalam sel di bagian mana dulu? Itu. Ya. Ini proses kerja si antioksidan yang tadi di level-level pertahanan yang tadi, ya, itu, ya, jadi itu kira-kira. Ya, seperti saya katakan tadi, vitamin C dan vitamin E ini jagoan untuk antioksidan. Juga yang lain, ya, ada karotenoid, flavonoid, dan polifenol, ya. Ya, banyak, ya. Melatonin juga, ya, banyak nih. Dia bekerja sebagai penetral, ya, netralisasi berbagai senyawa-senyawa berbahaya, yaitu melatonin juga fungsinya banyak, ya.
Dalam keadaan normal, antioksidan tubuh ini dia mudah menghandle radikal bebas. Yang bermasalah kalau radikal bebasnya kebanyakan, baru bermasalah. Dan itu ada kaitannya dengan stres. Stres berkepanjangan. Stres nggak punya duit, utama tuh. Siapa yang pernah mengalami stres nggak punya duit? Santi pernah nggak Santi? Pernah. Siapa yang pernah mengalami stres? Diancam pacarnya. Lu kalau nggak ini, gua nggak mau deketan lagi. Santi pernah juga ya. Diancam pacarnya Santi ya. Derisna gimana Derisna? Pernah diancam cowoknya Derisna? Stres itu. Iya. Stres itu. Belum lagi diancam. Belum lagi orang tua dari kampung. Aduh, Kalagan, maaf sekali mama papa belum dapat income lagi. Nah, stres itu Kalagan tuh. Ya enggak? Itu yang memicu guys. Makanya hidup itu jangan stres. Bukan jangan stres. Cobalah kendalikan stresnya dengan cara seperti apa. Happy-happy, mungkin sembahyang, doa, apa? Ya, coba ini stresnya harus kendalikan guys. Kalau enggak, waduh, gawat. Radikal bebas kamu bisa melonjak dan apalagi kamu nggak senang makan buah-buahan sayuran, antioksidanmu kurang bisa menghandle. Ya, ini berbahaya sekali. Itu, ya. Makanya, ya, cobalah. Saya katakan, stres itu alami. Kita semua pasti mengalami stres. Cuma bagaimana menghandlenya. Bukan menghandlenya, mengantisipasinya bagaimana. Itu. Coba cari di Google. Menangani stres, gimana happy-happy, nonton HP. Gak punya paket lagi. Ya, celaka deh. Ya, Santi ya. Stres juga tuh. HP paketnya habis, belum dapat kiriman ortu. Stres tuh itu. Iya. Ya. Jadi itu kerjanya antioksidan ya. Jadi kalau radikal bebas itu mendapat elektron dari antioksidan, dia sifatnya enggak destruktif lagi. Ya, dia sifatnya tidak destruktif lagi. Ya. Jadi kalau dia udah dapat elektron, kalau dia dapat elektron dari antioksidan, maka si radikal bebas itu reaksi berantainya akan berhenti. Dia menjadi nggak destruktif lagi. Dan jangan salah, setelah si antioksidannya memberikan elektron, dia menjadi radikal bebas juga. Tapi radikal bebasnya tidak seganas oksigen nitrogen. Itu. Ya. Setelah dia ngasih elektron, si antioksidan juga menjadi radikal bebas. Tapi radikal bebasnya nggak seganas oksigen dan nitrogen. Tidak seganas oksigen singlet, ya, atau peroksida nggak seganas itu. Dan bisa dihandle oleh sistem tubuh. Ya. Kenapa? Karena antioksidan itu rata-rata maupunnya besar dibanding oksigen. Ya. Jadi bisa dihandle ya. Jadi dia sebagai apa? Sebagai pemulung radikal, sebagai donor hidrogen, donor elektron, perusak atau dekomposer dari peroksida apa? Jadi apa? Merusak lah, ya. Singlet oxygen cleanser jadi apa? Jadi apa? Ya penego lah, penego. Tuh ya penego itu apa? Negosiasi. Jadi dia menjadi penego dengan oksigen singlet. Cleanser itu penego artinya. Kasarnya itu bernego lah gitu, ya. Inhibitor enzim dan agen-agen yang mengikat metal, tembaga dan Fe itu diikat oleh antioksidan, ya. Tuh. Jadi
cara bekerja seperti itu. Yang lebih detail ya. Nah, pada kesehatan manusia dia apa antioksidan banyak. Apa? Antivirus. Ya. Antivirus, anti peradangan. Peradangan ini merusak loh. Ya, kamu jangan main-main sama peradangan. Kalau kamu mengalami sesuatu, cepat tangani. Apa yang terkait peradangan? Kamu luka atau ada bisul bengkak, itu cepat tangani. Jangan didiemin. Ya. Anti cancer, itu. Anti mutagenik, mutasi, ya. Anti tumor dan pelindung hepatoprotektif, pelindung hati, ya. Jadi pada kesehatan manusia seperti itu. Pada hewan bagaimana? Semodel. Saya bilang semodel. Ya, itu. Ini juga sama antioksidan, ya. Nah, pada ayam, kesehatan ayam bagaimana? Nah, itu, ya. Nah, oke deh. Kesehatan ayam ini kita lanjutkan. Kalau masih ada waktu ya, nanti mungkin kuliah ketiga sehabis presentasi saya singgung sedikit. Kita akan stop sampai sini dulu. Biar nanti besok ya yang berpuasa bisa dengan tenang. Terus kesiangan ya. Karena kalian juga udah capek. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Ada pertanyaan? Santi, Pelagan, Rambu, Garisna, Indra, bagaimana? Ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Ya, pokoknya nanti ini saya akan tutup aja, saya akan stop sharing ya. Jangan lupa absen nanti di mana di Google Form yang saya pernah bagikan. Ini Google-nya dapat nggak tuh? Absen-absen, link-link absen mata kuliah S2. Saya pernah bagikan di grupnya Nurul tuh. Coba dimintakan Nurul ya. Link-link absen tiap mata kuliah. Ada antioksidan, ada biomo, ada diagnostik lab. Pelakan mungkin punya pelakan tugasnya. Ringan. Isi ya sebagai mahasiswa peserta. Ya, saya isi sebagai dosen. Oke, semuanya selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat dalam berpuasa dari Risna Pelagan. Indra puasa nggak Indra? Halo Indra puasa nggak? Nggak ya, oke. Itu aja pesan saya. Kontrol makanan. Buka puasa tuh pakai buah. Boleh pakai nasi. Jangan pakai rendang lu tiap hari. Beliin rendang di rumah makan Padang. Jangan ya. Imbangi dengan buah-buahan apalah. Apa yang murah lah. Pepaya gitu loh. Nggak masalah. Pepaya yang murah-murah meriah deh. Ya, itu. Baik semuanya. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Kita mungkin sampai Lebaran kita nggak ketemu lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakannya. Ya, semoga barokah di Hari Raya Idul Fitri ya. Pelagan Jagisna ya. Itu aja deh. Oke guys ya. Goodbye semuanya. Kita ketemu lagi sehabis Lebaran. Ya, itu saja.